Bab 064. Valeri menatap Dirga dengan sorot mata kecewa. Oke, kita selesai sampai di sini. Aku juga akan langsung pergi dari sini. Dirga sama sekali tidak menunjukkan penyesalan padahal ia sudah menyakiti Valeri secara fisik maupun batin. Terserah. Pergi aja sana yang jauh, aku nggak peduli. Valeri menahan diri untuk tidak semakin murka. Langsung berbalik dan menuju ke kamar untuk mengemas. 112. Seluruh pakaiannya. Tidak ada gunanya bertahan dalam hubungan seperti ini. Percuma jika hanya Valeri yang berjuang, pada dasarnya, cinta dan kasih sayang itu timbal balik. Kalau hanya Valeri yang mencintai dan menyayangi Dirga sementara pria itu sibuk ke sana kemari menggoda istri orang, maka sama saja Valeri bodoh. Di kamar itu, Valeri langsung mengeluarkan kopernya. Ila mengambil semua pakaiannya dan menjejalkan kain-kain itu ke dalam kopernya dengan asal. Sudah tidak ada waktu untuk melipatnya dengan rapi. Valeri sudah muak dan ingin segera pergi dari sini. Mungkin, nanti ia harus bersujud di kaki orang tuanya dan meminta maaf sepenuh hati karena dulu tidak mau mendengarkan saran dari mereka berdua untuk jangan menikah dengan Dirga. Selesai mengemas semua pakaiannya, Valeri berjalan keluar sambil menyeret koper besar itu. Dirga diam saja sambil memandangi Valeri yang berjalan keluar rumah. Namun, sebelum benar-benar keluar, Valeri menatap Dirga dengan tatapan dingin. Aku akan ingat penghinaan ini, Riz, kamu akan menyesal suatu hari nanti, kata Valeri. Dan satu lagi, jangan mimpi mau dapatin Zaida, aku yakin dia juga gak sudi sama laki-laki brengsek seperti kamu. Pak Danki jauh lebih segala-galanya daripada kamu. Lanjutnya. Setelah itu ia langsung berlalu pergi. Dirga mengerang kesal mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Valeri sebelum kepergiannya. Telapak tangannya mengepal kuat-kuat kemudian meninju dinding. Rasa nyeri berdenyut di jemarinya ia abaikan. Amarahnya jauh lebih besar sekarang sehingga rasa nyeri itu tidak terasa sama sekali. Sialan! Umpat Dirga murka. Ia benar-benar terpicu dengan ucapan Valeri. Apapun yang berhubungan dengan Zaida membuat Dirga sensitif. Lihat aja. Zaida bakal balik ke pelukanku. Dia seharusnya menjadi milikku. Gumam Dirga. Dirga berjalan mondar-mandir di sana. Meskipun percaya diri bahwa ia bisa mendapatkan Zaida kembali, tetapi ia tak bisa memungkiri bahwa hatinya gelisah. Sekarang, setelah Valeri pergi ia tidak bisa lagi memanfaatkan wanita itu untuk mendekati Zaida. Belum lagi, Firza juga sudah tahu bahwa Dirga kembali mengganggu Zaida. Bahkan Firza sudah mengancam akan menghancurkan karir Dirga jika ia berani mendekati Zaida lagi. Ah, bangsat. Aku harus cari cara lain kalau kayak gini, kata Dirga kesal. Keesokan harinya, Zaida malah semakin tidak enak badan. Kemarin, Zaida berniat untuk pulang sebab dari awal memang tidak ada niatan untuk menginap. Namun, karena kondisinya yang tidak memungkinkan, Zaida berakhir tidur di asrama. Zaida mengirim pesan kepada Umi untuk mengabari situasinya. Ia juga mengatakan kalau kemungkinan esok hari akan segera pulang jika sudah membaik, namun, realitanya sekarang ia malah semakin lemas. Zaida menyentuh dahinya sendiri dan rasa-rasanya suhu tubuhnya normal saja. Namun, tubuh Zaida benar-benar terasa lemas. Belum lagi, perutnya juga terasa tidak nyaman. Ia agak mual. Zaida. Kamu masih nggak enak badan, iya? Tanya Firza. Zaida menghela napas panjang. Cuma agak mual aja kok, Mas. Kalau gitu kita ke dokter ya, biar saya izin dulu,
tawar Firza. Zaida langsung menggeleng. Nggak usah, Mas. Sebenarnya hari ini aku mau pulang ke rumah Abah dan Umi. 113. Firza kaget. Pulang? Dengan keadaan seperti itu kamu mau pulang? Yang benar saja, Zaidan. Dari kota ke kampung itu jauh, kalau kamu pingsan di jalan bagaimana? Tapi semalam udah bilang ke Umi kalau hari ini kemungkinan besar bakal pulang. Nanti kalau Umi dan Abah nungguin gimana? Firza memijat pelipisnya sambil mengembuskan napas berat. Zaida, kan kamu bisa kabarin Umi lagi kalau sekarang masih nggak enak badan. Umi nggak akan nyuruh kamu pulang kok. Malah saya yakin Umi pasti nyuruh kamu istirahat dulu aja. Zaida mengangguk. Iya aku istirahat tapi Mas nggak usah izin segala. Aku nggak apa-apa kok. Tidur aja nanti juga reda sendiri. Nggak bisa gitu dong, Zaida. Masalahnya kamu nggak enak badan udah dari kemarin. Apalagi, kamu juga nggak nafsu makan gitu. Tapi beneran aku nggak apa-apa, Mas. Udah, Mas berangkat aja hari ini. Firza geleng-geleng kepala melihat betapa keras kepalanya Zaida. Ya sudah, saya nggak izin hari ini tapi kamu sarapan dulu ya. Zaida menggeleng lagi. Nggak usah. Nanti aja. Perutku masih nggak enak. Kalau kamu nggak mau makan berarti saya izin. Zaida membelalak, kok gitu? Ya habisnya kamu kalau nggak dipaksa nggak mau makan. Kan perut aku mual Mas, kata Zaida kesal. Ya makanya, makan sedikit-sedikit saja yang penting perut kamu ada isinya. Rum, orang sakit itu yang paling penting makan supaya ada nutrisi yang masuk. Percuma kalau minum obat tapi nggak makan. Zaida merengut, tetapi akhirnya ia mengangguk. Ya udah, iya deh. Firza tersenyum puas. Saya ambil makanannya dulu. Kamu nggak masalah, kan makan sama soto yang semalam. Kuahnya saya panasin kok jadi nggak basi. Zaida menggeleng. Jangan. Makan alpukat aja Mas. Masih ada, kan? Ya ada sih, tapi masa kamu makan alpukat aja? Nggak mau makan nasi? Enggak, perut aku nggak enak. Bayangin aroma sotonya aja udah bikin enek. Firza mengangguk. Ya sudahlah yang penting kamu mau sarapan. Firza ke belakang dan menyiapkan alpukat yang sama seperti kemarin. Ia juga menuang sedikit susu kental manis sesuai dengan selera Zaida lalu membawanya kembali ke kamar. Ini alpukatnya, sudah saya tambah susu kental manis sedikit. Saya suapin ya. 114. Zaida menggeleng. Mas berangkat aja nanti telat. Aku bisa makan sendiri kok. Janji dihabiskan. Zaida diam. Janji dulu baru saya berangkat. Itu alpukatnya cuma satu masa nggak dihabiskan sih. Zaida bersungut-sungut. Iya, udah sana berangkat. Firza akhirnya bersiap berangkat. Ya sudah, saya berangkat dulu. Ingat, kamu nggak boleh pulang kampung tanpa saya. Assalamualaikum. Sebelum keluar kamar, Firza mengecup sekilas pelipis Zaida. Waalaikumsalam, jawab Zaida pelan. Ia meraba pelipisnya. Kecupan Firza entah mengapa masih terasa di bagian itu. Di kantor, Firza masih saja kepikiran kondisi Zaida. Ia takut terjadi sesuatu kepada sang istri karena memang Zaida tampak lemas luar biasa. Mayor Ilham lagi-lagi peka melihat ekspresi Firza yang sedang galau itu.
Suntuk banget, Cap. Ucap Mayor Ilham. Firza menoleh dan menganggukkan kepalanya sebagai sopan santun. Pak, ada masalahkah? Tanya Mayor Ilham. Oh, tidak, Pak. Saya hanya kepikiran dengan istri. Mayor Ilham tertarik, Bu Danki sudah kembali. Sudah, tapi sepertinya hanya sementara. Dia bilang mau kembali ke rumah Abah dan Umi di kampung, hanya saja sekarang lagi tidak enak badan. Mayor Ilham mangut-mangut. Wah, kalau gitu Kapten harus memanfaatkan waktu yang ada untuk menghibur Bu Danki. Kan mumpung di rumah. Pastikan Ibu mau memanfaatkan Kapten dan gak akan betah jauh-jauh lagi. Firza penasaran. Bagaimana caranya, Pak? Mayor Ilham tersenyum penuh arti. Banyak. Ajak dinner romantis, bawa jalan-jalan ke tempat yang bagus, atau apalah. Intinya, Kapten yang tahu soal istri, jadi pikirkan saja apa yang kira-kira bisa membuat istri bahagia. Firza mengangguk-angguk. Lagi-lagi, Mayor Ilham memberinya saran yang berguna. Sejak pertama kali Mayor Ilham memberikan saran saat itu, Firza diam-diam menjadikan Mayor Ilham sebagai panutan dalam berumah tangga. Apalagi, Mayor Ilham tidak pernah menyombongkan keharmonisan pernikahannya. Sebaliknya, beliau selalu rendah hati dan senang memberi saran-saran yang baik. Sepertinya, Firza memang harus memakai saran Mayor Ilham ini. Di rumah, Zaida merasa badannya semakin tidak nyaman. Ia ingin menghubungi Firza tetapi tidak enak karena 115. Tadi sudah melarang Firza untuk izin kerja. Akhirnya, Zaida menguatkan dirinya sendiri dan pergi ke klinik menggunakan taksi online. Sebenarnya, sejak tadi pun Firza terus mengirim pesan dan menanyakan bagaimana keadaannya. Zaida mengatakan semuanya masih bisa ditangani meski sebenarnya sudah beberapa kali Zaida muntah. Satu buah alpukat yang ia makan tadi sudah teronggok mengenaskan di dalam toilet saat ia muntah. Sampai di klinik itu, Zaida diperiksa oleh dokter. Tekanan darah, denyut jantung, laju pernapasan, suhu tubuh, dan beberapa hal lainnya untuk memastikan. Bu Zaida, kapan terakhir kali mengalami menstruasi? Tanya dokter itu. Zaida mengernyit. Maaf, saya agak lupa, Dok. Kayaknya sudah telat. Mungkin karena stres ya. Zaida tidak memikirkan soal menstruasinya yang tiba-tiba terlambat. Padahal, biasanya siklus menstruasi Zaida sangat teratur. Apalagi, selama beberapa waktu terakhir memang ada masalah besar yang sedang ia hadapi. Jadi Zaida pikir mungkin keterlambatan menstruasinya disebabkan oleh stres berlebih. Dokter itu tersenyum. Setelah melakukan wawancara singkat itu, Zaida melakukan tes urin untuk memastikan hipotesis sang dokter. Setelah menunggu beberapa saat, hasil tes urin itu langsung kelihatan. Untuk konfirmasi lebih lanjut, dokter itu menawari Zaida untuk melakukan USG. Selesai dengan seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut, barulah dokter itu bisa memastikan apa gejala yang sedang dialami Zaida selama beberapa waktu terakhir ini. Selamat Bu Zaida, Anda sedang mengandung sekarang. Untuk selanjutnya, mohon perhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh serta lakukan olahraga ringan yang aman untuk ibu hamil agar badan Bu Zaida tidak sakit. Zaida membelalak kaget. Ia refleks langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan. Hamil.